hari ini bagaimana? Luar biasa. Amin. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Saya mau mengundang semuanya boleh sama-sama bagi berdiri. Kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu hati dan berdoa. Bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ini semua masuk dalam rencana-Mu dan kehidupan kami Bapa. Sehingga saat ini Tuhan, persiapkan setiap kami, persiapkan hati kami untuk menerima kuasa-Mu, menerima lawatan-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa perubahan, kami membawa kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan, untuk juga mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, dan mengantarkan mereka tiba dengan selamat, sebagaimana Engkau telah menyertai setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bila pagi hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, kita menikmati indahnya hadirat Tuhan, kita mengalami indahnya perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawaban-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Mungkin beberapa orang bertanya-tanya, Pak Ferry kalau datang mesti telat. Saya biasanya kalau pagi ada pelayanan di luar dan biasanya makanya selesai di sana saya langsung ke sini, makanya saya sering sekali telat ya. Kasih tahu kanan kiri bilang ini, bocor ditiru. Bisa bilang amin? Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal yang ke-15. Kita baca ayat 22 mulai. Ada beberapa ayat yang kita baca. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-22 mulai. Ya, firman Tuhan berkata begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi perhatikan kalimatnya ini, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Yang ketiga, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Orang sudah minta belas kasihan, tapi Yesus tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi pertama dia berkata kasihanilah aku, sekarang dia bilang apa? Tolonglah aku. Ayat 26, perhatikan ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, perhatikan ini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi siapa? Bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Apa yang dia benarkan? Sebenarnya yang dia benarkan adalah roti untuk anak-anak, ya. Lalu dia berkata ini, "Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja." Perhatikan ini, dari meja siapa?
Meja tuannya bukan meja bapaknya, tapi meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu," baca sama-sama, "besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, Yesus memuji ibu ini karena dia punya iman yang besar. Ya, saya tahu kita berharap juga kita punya iman yang besar. Katakan amin. Dan oleh karena dia punya iman yang besar, Alkitab berkata anaknya yang tadi sakit jadi sembuh. Tapi yang menarik perhatian saya bukanlah tentang imannya, karena saya bolak-balik khotbah tentang ayat ini, tentang bagaimana iman yang mengubahkan, bagaimana iman yang menyembuhkan, bagaimana iman yang memberkati. Tapi yang menarik perhatian saya adalah begini. Dengar baik. Ibu ini memang punya iman, tapi imannya dia pakai hanya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan dari Tuhan. Saya ulangi lagi, ibu ini punya iman, tapi imannya hanya dipakai untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan dari Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Nanti saya akan jelaskan bahwa sebenarnya imannya itu harus bukan hanya mendapatkan apa yang dari Tuhan, tapi imannya itu harus menjadi atau harus mengubah statusnya, bukan mengubah keadaannya, tapi mengubah statusnya. Ya, karena kalau saudara tadi baca, ya, Tuhan berkata tidak layak mengambil roti untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Lalu ibu itu berkata, benar, anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi sebenarnya begini, dia nggak peduli statusnya, dia anjing nggak apa-apa, ya, seolah-olah kan begitu kan? Dia statusnya anjing nggak apa-apa. Yang penting saya dapat apa yang saya butuhkan. Anak saya sembuh, anak saya sehat, nggak apa-apa. Status saya anjing nggak apa-apa. Nah ini yang menarik karena begini, sebenarnya Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang pengen mengubah keadaan kita, katakan amin. Tapi yang lebih penting Tuhan pengen mengubah status kita. Iman Anda itu bukan hanya untuk mengubah keadaan. Iman kita bukan hanya untuk mengubah sekeliling kita. Tapi sebenarnya iman kita itu adalah mengubah status kita. Kita bukan anjing. Mohon saya amin. Bisa bilang amin? Lihat kanan kiri, bilang kamu bukan anjing. Bisa bilang amin? Karena begini, iman kita harus membuat kita yang sebelumnya adalah anjing harusnya berubah jadi anak. Makanya tidak heran begini ya, banyak orang berdoa ngemis-ngemis sama Tuhan, seolah-olah dia bukan anak. Anak saya nggak perlu ngemis-ngemis minta sesuatu kepada saya. Bahkan kadang-kadang udah kurang ajar mintanya, betul nggak? Anak-anak kadang-kadang gitu kan, betul nggak? Minta kurang ajar bukan berarti maksa-maksa, cuma kadang-kadang mereka nggak mikir untuk sesuatu yang mereka pengen, nggak mikir harganya, nggak mikir gimana. Ini tuh lebih bagus, lebih. Iya dalam artinya saya berkata gini, iya kamu yang bagus, aku mikir, betul nggak? Karena namanya ada. Betul kadang-kadang, betul nggak? Dia cuma menunjuk bagus ini, bagus ini, bagus ini, bagus itu. Dia nggak perlu ngemis-ngemis. Kenapa dia nggak perlu ngemis? Karena statusnya anak. Saya belum pernah ketemu anak saya untuk makan siang ngemis-ngemis ke mami. Ya, mami, tolong aku mami. Aku lapar. Tolong mami. Aku lapar mami. Tolong mami. Kasihanilah Kristo. Kasihanilah mami yang lapar ini. Tolong mami. Gak pernah. Yang saya selalu tahu, bilang para ini, ada apa dulu mami? Pengen ini nih, pengen makan telur aku, pengen makan ini, pengen makan ini. Langsung nyebut. Gak pakai sungkan, betul nggak? Betul nggak? Gak pakai sungkan. Kenapa? Statusnya anak. Setelah tahu ibu ini datang udah tersungkur ngemis-ngemis. Tolong aku, tolong aku. Betul Tuhan bilang imannya besar, tapi imannya hanya mengubah keadaannya.
tidak dia pakai untuk mengubah statusnya. Makanya Alkitab berkata, dia bukan dapat roti butuh, dia cuma dapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, ya, dari meja tuannya, bukan dari meja bapaknya, karena statusnya bukan anak. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, saya mau tunjukkan lagi, coba lihat sama-sama. Ya, kalau saudara baca dalam Galatia pasal 3 ayat 26, Galatia pasal 3 ayat 26, ya, firman Tuhan berkata begini, ya, sebab kamu semua adalah apa? Anak-anak Allah. Kapan kita menjadi anak Allah? Atau kenapa kita jadi anak-anak Allah? Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi imanmu itu harusnya membuat engkau sadar statusmu hari ini adalah anak. Bisa bilang amin? Status kita anak. Makanya situasi mulai goncang-gancing di dunia ini, ya, boleh berubah setiap waktu. Saudara perlu sadar imanmu itu, engkau harus yakin, aku adalah anak. Aku adalah anak. Kalau engkau percaya engkau anak, satu, engkau nggak ngemis-ngemis dengan Tuhan. Amin. Engkau tidak perlu dapat remah-remah. Harusnya kita semua dapat roti yang terbaik, campur selai kacang. Saya paling senang kalau pagi itu makan roti tawar, di tengahnya ada dada, ada telur mata sapi, terus dikasih ham sama istri saya. Itu enak. Ya. Tapi kalau anjing, saya nggak pelihara anjing. Kalau mau beli roti murah, itu kan roti kan ada pinggirannya, betul kan? Roti yang lebih murah itu biasanya roti ada pinggirannya, betul kan? Ya, ya, saya pernah lihat di video YouTube atau video Facebook itu, ada orang punya anjing, dia potong roti pinggirannya, yang empuk itu yang enak putih dia makan, yang pinggirannya dikasih anjingnya, betul kan? Dikasih anjingnya. Karena saya nggak punya anjing, jadi saya jarang sekali, hampir tidak pernah beli roti yang ada pinggirannya. Coba nanti kalau saya punya anjing, baru saya beli roti itu lebih murah dan tidak dibuang, ada untuk sesuatu yang lain, ya. Tapi yang saya mau bilang adalah begini, engkau harus tahu betul, engkau itu anak. Ayo taruh tanganmu di dada sama-sama, dada masing-masing, jangan dada yang orang lain, ya. Bilang begini, aku anak, aku bukan hamba, aku anak. Amin. Karena itu begini, saudara. Karena itu begini, imanmu hari ini engkau pakai itu apa? Ada orang berdoa imannya cuma berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya engkau bisa menyembuhkan yang sakit. Ya, saya tahu itu baik. Tapi imanmu hanya untuk percaya bahwa yang sakit disembuhkan, keadaan berubah. Tuhan, aku percaya tokoku rame. Itu cuma keadaanmu. Imanmu hanya untuk mengubah keadaan. Ada orang berkata, Tuhan, tolong aku di masa susah ini, aku punya kebutuhan. Tolong sediakan semuanya yang aku butuhkan. Itu baik, tapi imanmu hanya dapat remah-remah karena engkau tidak pernah menggunakan imanmu dan berkata, Tuhan, tolong aku anakmu. Tuhan, tolong aku anakmu. Kalau engkau sampai ke titik itu, saya mau beritahu, keadaanmu mungkin belum berubah, situasi hari ini belum berubah, tapi engkau tetap aman dalam lindungan Tuhan, karena engkau berkata, aku anak Tuhan. Anak tidak mungkin dilupakan Tuhan. Bisa bilang amin? Anak gak mungkin ditinggalkan Tuhan. Anak gak mungkin disia-siakan Tuhan. Makanya juga kalau saudara baca di ayat selanjutnya itu, pasal yang ke-29, 29 berkata begini, ya, lihat. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima
janji Allah. Dengarkan, kita tidak sedang meminta kepada Tuhan, tapi kita sedang meminta janji Tuhan, janji Bapa kita. Ya, saya ini kadang-kadang kalau ngomong dengan anak-anak, kadang-kadang kalau sudah punya anak, kadang-kadang anak-anak kan nggak bisa dijanji, betul nggak? Betul nggak? Anak-anak kalau Anda punya anak-anak dijanji, waduh, ditagih terus biasanya, betul nggak? Tapi lo ngomong, bolak balik diingatkan kita sampai subuh kayak kadang-kadang, betul nggak? Iya, tapi lo ngomong, tapi lo harus janji lo, betul nggak? Sampai akhirnya kita menepati janji, baru dia menang aja, betul nggak? Baru dia berhenti. Nah, saudara tahu, Anda itu tidak sedang meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Anda sedang meminta janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hari ini nanti saya mau ajak kita berdoa, bukan berdoa sebagai seorang pengemis. Amin. Berdoa bukan seperti hamba, tapi berdoa seperti anak kepada bapaknya. Makanya begini, kalau Anda lupa statusmu itu adalah anak, maka Anda akan terjadi seperti yang di dalam Alkitab. Kalau saudara baca sama-sama dulu, lihat dalam Lukas pasal yang ke-15. Ini kisah tentang dua orang anak, ya, dua orang anak. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Nah, sebelum saya baca, saya mau cerita dulu kisah ini. Kisah ini adalah, Alkitab berkata ada seorang bapak punya dua orang anak. Tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan yang sulung dan yang bungsu. Nah, yang bungsu ini minta warisan kepada orang tuanya, minta warisan. Ya, kalau saudara baca ini, ya, mungkin Anda berkata begitu, oh, orang tuanya belum mati kok masih minta warisan. Loh, kalau itu dalam budaya kita, mungkin kita nggak suka, betul nggak? Tapi kalau saudara tahu, bapak kita itu juga seperti kayak gitu. Katakan amin. Anda minta sesuatu dikasih. Bahkan kemudian si bungsu ini pergi meninggalkan rumah orang tuanya, lalu berfoya-foya akhirnya jatuh miskin. Nah, jatuh miskin, dia kerja kepada orang sebagai penjaga babi. Ya. Nah, waktu dia lapar, dia pengen makan makanan babi. Berapa banyak yang tahu bahwa babi lebih enak daripada makanan babi? Bilang amin. Amin. Babi lebih hojek daripada makanan babi. Ya. Nah, anaknya ini pengen makanan babi. Lihat saking laparnya. Tapi dia nggak diperbolehin. Kenapa dia nggak diperbolehin? Seolah-olah tuannya mau begini. Babiku lebih berharga daripada kamu. Lebih bagus aku gemuin babiku daripada aku gemuin kamu. Ya kan? Seolah-olah begitu. Lalu karena dia sudah sumpah, sudah lapar, nggak bisa makan, lalu dia teringat rumah bapaknya. Lalu dia rencana akan pulang ke rumah bapaknya. Dan perhatikan ketika dia pulang ke rumah bapaknya, lihat ini apa yang bapaknya lakukan. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu apa saudara? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dengarkan, belas kasihan ayah, bapak beda dengan belas kasihan orang loh, betul nggak? Orang bisa kasihan sama anak, tapi lain kalau bapak yang kasihan ke kita, beda. Ya, lihat, ayahnya itu berlari. Lihat ayahnya berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara tahu anaknya itu habis kerja kasih makan babi, ya, dia pulang, bapaknya cium dia. Kira-kira baunya bau apa? Ya bau kayak babi, betul. Dicium, dipeluk, dan bapaknya itu lari. Anaknya kenapa nggak lari? Ya mungkin masih kesel, capek, apa? Makanya bapaknya yang lari. Nah, lihat yang berikutnya. Kata anak itu kepadanya, perhatikan ini, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap
Bapa. Perhatikan kalimat anaknya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kenapa dia berkata aku tidak layak disebut anak Bapa? Karena dia merasa dia sudah banyak bikin salah kepada bapaknya, sehingga dia berkata aku tidak layak disebut anak Bapa. Lihat ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Perhatikan bapaknya ketika anaknya bilang aku nggak layak disebut anak Bapa. Bapaknya nggak ngomong, Anda memang iya. Puji Tuhan nek sampai tahu diri. Bapaknya nggak ngomong kayak gitu, betul nggak? Bapaknya nggak ngomong, haleluya, kau memang anak yang baik, kau diri kalau kau sudah bikin salah ya. Tidak, bapaknya nggak ngomong kayak gitu. Karena itu saya pengen Anda punya gambaran tentang Bapa di sorga seperti yang Alkitab tulis. Bisa bilang amin? Anda datang kepada Bapa, Anda boleh sudah bikin kesalahan apapun, lalu Anda berkata, Bapa aku tidak layak disebut anak Bapa. Tuhan tidak pernah ngomong, memang iya, rupamu kayak ngono, jangan ngaku-ngaku loh ya. Kamu ini mempermalukan aku. Tidak ada ayat dalam Alkitab seperti itu. Gak ada. Makanya kalau ada orang bilang begini, kamu sudah mempermalukan Bapak. Saya beritahu, memang seolah-olah kita merasa kita udah mempermalukan Bapak. Tapi saya beritahu, Bapak gak pernah malu punya anak kayak kita. Oh, gak harus saya amin. Saya bilang amin. Bapaknya langsung omongan anaknya tidak ditanggapi. Bahkan kalau saudara baca ayat selanjutnya, apa kata bapaknya? Dan ambillah anak lembu kampung itu, sembelihlah dia, mari kita makan dan bersukacita, sebab anakku yang telah mati menjadi hidup kembali. Dia nggak bersukacita ambil lembu kampung dan berkata, sebab aku dapat pegawai baru. Enggak loh, betul nggak? Karena anaknya tadi bilang, jadikan aku aja hamba. Tidak, bapaknya tidak ngomong begitu, tapi dia berkata, kita bersukacita sebab anakku yang mati hidup kembali, yang hilang dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saya mau beritahu kepada saudara, ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini dalam hidupmu, tapi saya mau beritahu, kalau hari ini kau datang kepada Bapa dan teriak Bapa, Dia nggak akan pernah ngomong seperti orang lain ngomong. Lebih sono butuhe baru ngaku Bapa. Enggak. Sebab Bapa di sorga tidak kayak kita. Bisa bilang ya? Kita pernah bantu orang, lalu orang itu menjengkelkan, kita rasanya kayak apa? Mau nggak? Suka tahu diri. Nanti dulu naik orang budaya baru datang. Itu kita. Dan untungnya kita bukan Bapa di sorga. Betapa kacaunya di dunia ini kalau karakter Bapa di sorga kayak kita. Betul nggak? Akan kacau sekali dunia ini kalau Bapa di sorga kayak kita. Tapi perhatikan, anak ini datang dipestanin. Saya mau tanya, kenapa anak ini, orang ini dipestanin? Jawabannya cuma satu alasannya, sebab dia anak. Saya mau tanya, kalau orang ini pegawai yang dulu keluar lalu masuk lagi, dipestanin nggak? Dipestanin nggak? Enggak. Bahkan mungkin kalau dia dulu manajer, keluar, masuk lagi, sudah, kau dari bawah lagi. Betul gak? Sebagai balasan, dulu aku butuhkan, kau pergi, sekarang kau yang butuh aku. Tapi kalau saudara baca Alkitab, tidak. Bapaknya tetap bikinkan pesta, dikasih baju yang bagus, karena cuma satu alasannya.
Karena Dia anaknya. Kenapa saya bilang begini, sudah tahu? Karena justru seringkali kita lupa. Kalau kita hadapi masalah, kalau kita hadapi persoalan, seringkali yang kita lupa itu adalah begini: aku ini anaknya Bapa. Seringkali itu yang kita lupakan, sehingga kita hidup seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang jauh di sana dan kita struggle sendiri dengan permasalahan kita. Seolah-olah kita mesti ngemis-ngemis minta perhatian Tuhan, baru Dia menolong kita. Seolah-olah Tuhan di sorga buyang-buyu aja kalau kita masalah. Seolah-olah Tuhan gak peduli dengan keadaan kita. Seolah-olah Tuhan berkata, kita berpikir Tuhan itu kalau gak dirayu-rayu gak mau tolong kita. Tuhan itu kalau gak disanjung-sanjung gak mau tolong kita. Tuhan itu kalau tidak dipuji-puji jadi gak mau tolong kita. Saya beritahu, kalau engkau susah, ingatlah Bapakmu di sorga juga susah. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kalau anak kita susah, kita orang tua memang susah, Pak. Betul nggak? Tapi kalau kita susah, anak kita belum tentu ikut susah, kan? Belum. Makanya ada orang bilang begini: semua harta orang tua adalah milik anaknya juga. Tapi semua harta anak belum tentu milik orang tua, betul? Makanya orang tua jor-joran kepada anak, jarang anak yang jor-joran sama orang tua, betul nggak? Betul kan tuh? Makanya Tuhan tidak pernah Dia bilang kita ini anaknya, Dia bapaknya. Nanti saya akan tunjukkan lagi lebih lanjut. Tapi sekarang perlu ingat satu hal, ya. Kalau engkau susah hari ini, engkau teriak panggil Papa, aku lagi susah, ya. Aku lagi susah, tolongin saya Bapak, tolongin saya. Beberapa hari yang lalu, hari Jumat kalau nggak salah, pagi-pagi saya antar istri saya ke pasar, ya. Saya termasuk suami siap antar jaga, ya. Jadi istri saya biasanya pergi sendiri, tapi hari itu saya lagi semangat, saya bilang, tak temani antar, ya. Lalu saya antar dia ke pasar, ya. Dia masuk, saya di mobil, ya. Ya kalau PTC saya dulu, tapi karena di pasar larangan, ya aku di mobil. Saya berubah budi, ya. Nah, saya pikir tunggu di mobil. Lalu istri saya tiba-tiba telepon. Ini Kristo telepon, lalu diangkat mati, ya. Lalu dia kasih tahu saya coba telepon Kristo, ada apa? Gak diangkat, gak dijawab. Saya telepon Melvin, gak diangkat, gak dijawab. Waduh, ada apa ini? Kok ada anak semua gak ada yang diangkat, gak ada yang dijawab, semua gak diangkat. Lalu saya telepon istri saya lagi di pasar. Min, kau sudah belanja? Belum, ini baru beli ini. Ya udah, setelah kau beli itu bayar, pulang ya, langsung ke mobil. Saya nggak enak hati saya pulang. Rupanya setelah tahu hari Jumat itu kami pulang, di tengah jalan mau masuk perumahan, saya lihat Kristo sudah naik motor. Lalu saya tanya, lu kemana kok? Bin, aku mau cari sinyal, Bin. Di rumah mati lampu, Bin. Oh, dia tidak tahu, nih mana telepon guruku, mati lampu. Karena online semua mas, di telepon lah gurunya bilang, sama Bu, di sini Petra juga mati lampu. Oh ya puji Tuhan. Tapi yang saya mau cerita adalah begini, anak saya nggak nelpon aja, apa namanya? Saya nelpon nggak ada jawaban. Hati saya sudah nggak enak, betul nggak? Ada apa ya Pak? Tidak pernah saya telepon nggak dijawab, nggak diangkat. Hati saya rasanya kok ada apa ya? Pulang ya. Istri saya bilang, lo belum beli, sudah papas, ganti gampang ya. GoFood, apa Gojek atau apa makan, ya. Tapi yang saya mau beritahu adalah begini, kita lo penuh kekurangan, sayang banget sama anak, betul nggak? Apalagi Bapak di sorga. Saya pikir kalau Anda kecil-kecil Tuhan juga nggak rasa
dia juga ikut merasakan apa yang kau rasakan. Kalau Anda sedih, dia bukan guyu kata main kita, lalu berkata, kapokmu kapan? Tidak. Dia akan juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Karena itu saya beritahu saudara, kalau engkau punya iman hari ini, jangan hanya berdoa iman untuk mengubah keadaanmu, tapi imanmu harus mengingatkan engkau, Tuhan, aku anakmu. Aku anakmu. Aku percaya kau tidak akan biarkan aku. Aku percaya kau tidak akan tinggalkan aku. Aku percaya engkau akan menolong aku. Saudara tahu, saya hamba Tuhan, saya paling suka doa simple, pendek, tidak neko-neko. Saudara tahu kalau saya doa sama Tuhan, kadang tiba-tiba malam itu hati saya tiba-tiba rasanya gimana gitu, ada sesuatu yang harus saya hadapi. Saya kalau mau tidur, selesai doa dengan keluarga, kadang tengah malam saya bangun lalu hati saya gak enak. Saya tidur, lalu saya cuma berkata ini, Tuhan, tolong aku. Sudah. Besok pagi hati tenang, senang semua. Cuma pendek ini, Bapak, Tuhan, tolong aku. Kata bertele-tele, Bapakku yang ada di surga, dikuduskan Bapakmu. Anak saya kalau pengen sesuatu, dia nggak pernah ketok pintu kamar saya berkata, papiku yang ada di dalam kamar. Ya perlu, dia langsung aja masuk. Ya, papiku, bisakah papi yang maha tinggi menolong aku? Gak pakai. Biasa dia bawa HP. Ini bagus kan ini? Tunjukin saya sesuatu gambar di dalam HP. Bagus kan? Bagus kok. Tapi ada uang kan? Ujung-ujungnya gitu. Tapi ada uang kan? Kenapa? Bagus. Baik berdoa. Kenapa kayak gitu? Jawabnya cuma satu. Karena dia tahu dia adalah anak. Pembantu gak mau ditanya. Bagus apa? Maksud lo apa? Cuma anak, betul nggak? Cuma anak yang kayak gitu. Karena itu imanmu hari ini, bangkitkan imanmu dan engkau berkata sekali lagi, Tuhan, aku anakmu. Makanya kalau saudara juga baca lihat ayat selanjutnya, ini tentang anak yang satu lagi. Itu tadi si bungsu, sekarang si sulung. Lihat ayat 29 atau ayat 28. Ayat 28. Lihat si sulung. Maka marah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk, lalu keluarlah ayahnya dan berbicara dengan dia. Tetapi yang menjawab ayahnya, katanya, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja ada Bapa yang datang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambur untuk dia. Jadi yang sulung itu adalah anak yang baik, tapi dia tidak dapat apa-apa dari bapaknya. Makanya dia komplain ketika si bungsu datang, bapaknya nyembelih anak lembu tambur. Tapi ayat 31, baca sama-sama dengan keras ayat 31. 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, benar, katanya gantiku. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Kata ayahku kepadaku. Apa kata ayahmu kepadamu? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan dan itu yang tadi saya bilang, kalau punya orang tua, anaknya belum. Kalau punya bapak, anak juga ikut punya. Tuhan juga bilang gitu kan? Segala kepunyaan Tuhan adalah punya kita. Tapi segala kepunyaan kita bukan punya Tuhan. Kadang kita nyanyi, segalanya yang kumiliki, sama-sama, daripada
punyanya Bapa, punya kita. Amin. Punya kita. Ya punya kita sendiri. Nah, dia punya Bapa. Punya Tuhan, punya kita. Kalau saudara betul-betul tahu bahwa segala yang Bapa punya itu Dia mau berikan kepadamu, saya mau beritahu, anak yang bersusah ini. Tadi saya khotbah di Betani Tretes, Hotel Suryo. Lalu ketika saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang di sana, dia cerita begini, Pak, ini masa pandemi Pak, saya udah jual ini, jual itu, Pak, nggak apa-apa Pak, yang penting bisa survive. Tapi saya tahu nanti pada waktunya Tuhan bisa ganti kembali Pak. Jadi cerita gitu. Saya udah jual ini, jual itu. Aset saya jual, nggak apa-apa Pak, tapi supaya saya bisa survive. Ketika saya dengar itu, saya nggak garis bawahi kata apa yang dia jual. Tapi yang saya kagum dia bilang begini, apa yang saya jual hari ini nggak apa-apa Pak, karena aku percaya nanti Tuhan bisa ganti kembali berlipat ganda. Saya nggak tahu apa yang sudah Anda jual. Mungkin ada berkata, Pak, mas kontek Pak, tak curi HP, tinggal satu yang kurang mas kali. Ya, pesta dong HP Pak. Pesta dong HP. Ya mungkin hari ini Anda mengalami situasi kayak gitu. Tapi percayalah hari ini bangkitkan imanmu, bukan hanya sekali lagi untuk mengubah keadaan, tapi hari ini mau berdoa. Tuhan, aku ini anakmu. Saya mau baca ayat yang terakhir, katakan puji Tuhan dengan keras. Lebih keras lagi. Lihat sama-sama. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 mulai. Saya minta tolong pemain musik bersiap-siap. Lihat Matius pasal 7 ayat 7 mulai. Ada cukup banyak pembacaan kita. Lihat firman Tuhan berkata gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mungkin Anda berkata gini, Pak, saya udah bolak-balik minta, Tuhan belum kasih. Saya udah bolak-balik mencari, Tuhan belum kasih. Saya udah bolak-balik ketok pintu, malah tak dobrak Pak. Pintunya hancur, tapi pintu gak dibukain. Lalu Tuhan bilang setiap orang meminta, buktinya saya minta gak dikasih. Kalau saudara baca konteks ayat ini, maka saudara harus baca ayat ini secara keseluruhan supaya saudara ngerti konteksnya. Karena ayat 9 memberitahukan kita bagi siapa yang meminta itu siapa yang minta, siapa yang mencari, siapa yang mengetok. Lihat ayat 9. Tuhan berkata setelah dia bicara tentang meminta, mencari dan mengetok, lalu dia bilang begini, adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ada enggak? Minta roti, nih batu, bodoh rasanya, dimut aja, dicopot, mut. Enggak ada. Lalu dia berkata, atau membeli ular jika ia meminta ikan. Nah ini mungkin ada, khususnya di Manado. Pak minta ikan, masih karena di Manado ular itu adalah salah satu ikan. Seperti di Jawa misalnya ada iwan tempe, iwan tahu, semua iwan, betul nggak? Di Manado kalau saudara datang di itu maka saudara akan lihat khususnya di Tomohon. Saya pernah di sana, saudara tahu segala binatang ada di sana. Ya, saya kaget sekali di pasar itu ular piton sebesar paha saya gantung.
Saya lewat kayak kau berapa kilo? Wih, ngeri. Jadi tikus apa semua di sana. Namanya pasar ekstrim Tomohon. Ya, kapan-kapan di sana. Ya. Bukan untuk apa-apa, untuk lihat aja. Ya. Ular perah, kucing, tikus, anjing, babi, kelelawar, semua dipajang. Gimana? Makanya ketika ayat ini tidak akan salah memberi ular kepada anak dijadikan khusus Manado gak berlaku. Karena ular juga dimakan ikan, gitu. Saya juga pernah makan ular. Ya. Lihat. Ayat 11 terakhir, lihat ini. 11 saya. Jadi jika kamu yang jahat, bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada siapa? Anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Jadi tidak semua orang meminta yang dikasih. Yang dikasih adalah siapa? Anaknya yang minta. Bisa bilang amin? Anak yang minta itu yang dikasih. Ya. Anak yang minta yang dikasih. Anaknya orang lain datang minta tolong kepada Anda minta dia harus tak tolong ya saya ikhlasnya, betul nggak? Ya wes relanya saya tolong. Tapi anakmu, kau akan mati-matian usahakan mengadakan yang tidak ada demi untuk anak kita, betul nggak? Betul nggak? Pak, sekolah belum dibayar, wes kita berdoa, kita usahakan karena kita bapaknya, kita orang tuanya. Anak orang lain datang, Om sekolah belum dibayar. Jangan sekarang, aku biaya susah. Misalnya kayak gitu ya, betul nggak? Tapi kalau namanya bapak berbeda. Makanya konteks ayat ini adalah konteks anak minta kepada bapak. Mungkin engkau berkata, Pak, saya sudah berdoa, Pak, Tuhan belum jawab. Hari ini doa seperti anak. Amin. Kemarin kita doa seperti pembantu minta kepada Tuhannya, seperti hamba minta kepada Tuhannya. Hari ini berdoa, aku anakmu Tuhan. Aku percaya, aku minta, aku diberi Tuhan. Tuhan, aku lagi susah hari ini Bapak. Aku percaya Bapakku akan menyediakan apa yang aku butuhkan. Bapak, aku lagi butuh uang hari ini Bapak. Aku percaya Bapak di sorga akan menyediakan apa yang aku butuhkan. Bapak, aku lagi sakit. Aku percaya Bapak di sorga akan menolong menyembuhkan kita. Bapak, aku lagi dalam masalah. Maka saya percaya Bapak di sorga akan turun tangan menolong kita. Hari ini gunakan imanmu untuk ganti statusmu. Engkau bukan hamba, engkau anak. Engkau tidak terima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tapi hari ini kita makan roti. Amin. Sudah makan roti di belakang? Belum. Nanti setelah ini. Ya, teman kita pun. Mari kita berdoa bersama. Bagi berdiri, nyanyikan sama-sama. Tuhan besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Oh Bapa,
semua berkata, ketoklah, mintalah, carilah, karena Bapa di surga akan memberi yang terbaik untuk tersedia bagi kamu. Semua berdoa, ambil waktu beberapa saat ini berdoa. Saya nggak tahu menjadi kebutuhan Tuhan ini, berdoa. Bukan lagi mampu dan tahu statusmu. Aku bukan hamba, aku anak. Dalam kau menerima berkat Tuhan, karena punya Bapa dan punya aku juga. Haleluya, Bapak ingatkan kami selalu, kami bukan hamba, kami adalah anak. Kami berhak menerima setiap janji Bapa. Engkau tidak pernah membuang kami. Mungkin beberapa anak berkata, Pak, saya sudah jauh. Mungkin engkau menjauh dari Bapa, tapi Bapa tidak pernah menjauh dari hidupmu. Mungkin engkau sudah pergi jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Hari ini meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami, Bapa. Pastikan hari ini setiap kali kami berdoa, kami menyadari bahwa kami adalah anak. Engkau tidak pernah memberi batu kepada anak yang minta roti. Engkau tidak pernah memberi ular kepada anak yang minta ikan. Tapi Engkau Bapa yang baik yang memberi yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua doa anak-anakku di tempat ini dengar dan dijawab Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permohonan anak-anakku di tempat ini naik ke hadapan Bapa di surga. Dan Engkau Bapa yang peduli terhadap kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua rumah tangga kami diberkati di Tuhan. Kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Engkau Bapa pelihara kami. Setiap apapun yang kami butuhkan Tuhan menyediakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami semua tetap sehat, terpelihara sempurna. Kami panjang umur dalam nama Tuhan Yesus untuk menikmati dan melihat kebaikan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini dan seterusnya. Kalau kami berdoa, kami tahu kami meminta kepada Bapa kami di surga. Engkau Bapa yang baik menjawab doa kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hari ini kami serahkan semua doa-doa jemaat dalam nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjawab pada waktunya. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita punya Bapa yang baik, sama-sama katakan amin, amin, amin. Firman Tuhan kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tentunya untuk pengumuman minggu depan kita akan tetap ibadah di Luminor. Untuk tempat kita akan infokan lebih lanjut. Mari kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberikan persembahan dan mensucikan, kuduskan tangan kami ini Bapa. Biarlah Engkau
memberkati setiap jemaat Bapa, dan Engkau yang akan mengembalikan setiap persembahan jemaat ini dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku, di tempat ini kalau kita yang minta pakai di tempat ini harganya berjumlah ya, tapi kalau mereka pakai kita dipindahin harganya sama. Karena itu berdoa terus untuk Luminor biar keberadaan kita jadi berkat buat Luminor. Amin. Kita ada di tempat ini untuk jadi berkat, karena itu saya berdoa Luminor tetap diberkati karena keberadaan kita di tempat ini. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah yang lebih pada Tuhan. Kami sudah naikkan doa-doa kami sebagai anak. Kami percaya Bapa di sorga sudah menerima doa-doa kami. Dan pada waktunya Engkau menjawab doa kami, karena kami tahu Engkau selalu beri yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh persembahan jemaat-Mu. Kami percaya Engkau sendiri akan membalas, mengembalikan berlipat kali ganda. Kami berdoa pada teman-teman kami yang sedang hadir karena alasan apapun. Kalau mereka sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang lemah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan kembali. Kalau mereka lagi susah, mereka lagi dalam masalah, Tuhan tolong mereka. Ingatkan mereka kembali bahwa mereka adalah anak-anak Bapa. Karena itu kami percaya Bapa juga yang akan menolong mereka. Bapa, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami percaya Bapa sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu yang bukan toko-tokonya diberkati,
dan umur untuk melihat anak-anak cucu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk di Minor, tempat di mana kami beribadah. Tuhan, keberadaan kami biar jadi berkat bagi di Minor. Karena itu kami memberkati Minor, biar Tuhan mungkin juga banyak orang bagi mereka Tuhan. Karena kami tahu kami rindu kami ada di tempat ini, kami juga jadi berkat bagi di Minor. Terima kasih Bapak, terima kasih bangsa negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam nama Tuhan. Tuhan sendiri yang juga akan memberkati bangsa